bukan naik. Ya, kalau naik, nah itu berarti menunjukkan pola daripada S. Nah, jadi kita mengacunya ke grafik ini. Nah, untuk fungsi transfer itu kita mengenal yang disebut dengan bobot respon impuls, ya, yang dinyatakan dengan VB ini. Jadi kan fungsi transfer kan YT sama dengan V0 tambah V1 X-1 ditambah VT2 X-2 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa nyatakan bobot respon impulsnya adalah seperti ini. Nah, ini harusnya kan XT min B ya. XT min B karena B-nya 0 maka hanya XT saja. Nah, kemudian R itu kan bobot untuk orde untuk Y. Nah, artinya bagaimana pengaruh Y sebelumnya terhadap Y saat ini. Nah, berarti kalau nilai B B-nya 0 berarti di sini XT min B. Ini kan XT min B ini XT min 2 B-nya kan 2 ya. Nah, kemudian kalau nilai S-nya itu 0, berarti hanya B0 saja. B0 saja. Kalau S-nya itu 2, berarti ada W0 min W1B dikurangi W2 B kuadrat. Nah, kemudian di sini tadi R-nya kan 1, R sebagai penyebut, jadi 1 min delta 1B. Kalau misalkan R-nya 3, berarti 1 min delta 1B min delta 2B kuadrat dikurangi delta 3B pangkat 3. Nah, sehingga kita punya rumus ini untuk B sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Nah, sekarang intinya kan bagaimana kita mendapatkan nilai daripada W0 dan delta ini. Nah, caranya adalah ya kita hitung dulu atau kita tentukan nilai daripada bobot respon impulsnya ini. Di mana bobot respon impuls itu sama dengan sigma Y dibagi sigma X dikalikan rho XY, ordernya adalah K. Atau rho XY itu berarti korelasi silang antara X dan Y pada leg yang ke K. Nah, di contoh yang sebelumnya ini sudah saya sempat hitung ya. Nah, ini untuk menentukan leg signifikan atau tidak. Oke, jadi ini adalah summary dari C1. C1 itu banyaknya pelanggan, kemudian C2 itu adalah banyaknya konsumsi listrik. Di gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita bicara pemodelan direct input dulu. Jadi di sini banyaknya pelanggan daripada listrik 450 volt makin lama makin turun. Kenapa makin turun seperti tadi? Itu untuk mengurangi kerugian daripada PLN, ya. Itu maka yang 450 itu diminta untuk migrasi ke 900 atau 1300. Karena yang 450 itu beban subsidinya sangat besar. Sehingga PLN banyak ruginya di sini. Oke. Nah, berarti di sini datanya tidak stasioner. Nah, kemudian dengan melakukan differencing, hasilnya adalah seperti ini. Ya, setelah dilakukan differencing, nah kemudian ini adalah ACF dari direct input, kemudian ini adalah PACF untuk direct input. Nah, berarti dari sini terlihat bahwa leg 1 baik ACF PACF itu adalah signifikan. Nah, sehingga pemodel untuk direct input yaitu jumlah pelanggan listrik kategori 450 volt ampere itu diduga dalam modelnya adalah ARMA 11 atau ARIMA 111 karena tadi kan dilakukan differencing. Nah, sehingga nilai koefisiennya setelah dilakukan estimasi adalah seperti ini. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk setiap parameter model ARIMA ini signifikan semua, ya, signifikan semua.
Nah, kemudian dari pengujian white noise terlihat juga residunya sudah white noise, sehingga model untuk deret input itu sudah cocok, yaitu ARIMA 111. Di sini model XT-nya adalah ARIMA 111. Nah, kemudian AT-nya juga sudah white noise. Nah, berarti di sini untuk pemodelan daripada fungsi transfer, ya, kita harus mendapatkan dulu istilahnya itu deret daripada data deret input yang white noise. Jadi kita mendapatkan deret input atau data deret input yang white noise, ya berarti di sini adalah residual dari model deret input. Jadi XT ini dengan model ARIMA 11, maka kita bisa mendapatkan nilai daripada residualnya. Nah, proses mendapatkan residual dari deret input ini kita sebut dengan proses pre-whitening. Jadi proses pre-whitening deret input. Nah, kemudian bagaimana dengan deret outputnya? Jadi untuk mempertahankan integritas hubungan, ya, antara deret input dan deret output. Jadi misalkan kalau X-nya itu saya tarik ke kiri, maka Y-nya juga akan saya tarik ke kiri. Agar integritas hubungan antara X, Y itu adalah tidak berubah. Nah, demikian pula, misalkan kalau deret inputnya itu saya bagi dengan 9, maka deret outputnya juga saya bagi 9. Jadi diperlakukan dengan kondisi yang sama. Nah, model deret inputnya itu adalah ARIMA 111, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan deret residual. Nah, deret residual ini yang kita sebut dengan proses pre-whitening deret input. Untuk proses pre-whitening deret output, nah, berarti di sini prosesnya sama. Ya. Kita mencari residual daripada deret output, tetapi modelnya itu didasarkan dari model deret input. Nah, sehingga ini, kalau modelnya adalah ARIMA 111 dengan koefisien seperti ini, AR1-nya, jadi ini adalah koefisien daripada besi B, ini adalah koefisien daripada differencing, 1 min B XT, kemudian ini adalah model daripada ini MA-nya. Ini yang model AR, ini model MA, kan ARIMA 111. Jadi AR differencing, kemudian MA. Nah, kemudian dari model ini kita bisa jabarkan menjadi ini. XT sama dengan 1,99 XT min 1 dikurangi 0,99 XT min 2 ditambah AT dikurangi 0,8487 AT min 1. Nah, sehingga dari sini saya dengan mudah bisa mendapatkan nilai daripada AT. AT sama dengan XT dikurangi ini. 199 dikalikan XT min 1 ditambah dengan 0,99 XT min 2, kemudian ditambah dengan 0,8487 AT min 1. Nah, di sini sudah saya tunjukkan bentuk akhirnya adalah ini. AT, berarti ini adalah residual deret input, sama dengan XT dikurangi 1,99 XT min 1 ditambah 0,99 XT min 2 ditambah 0,8487 AT min 1. Nah, berarti nilai koefisien-koefisien ini kita pakai untuk mendapatkan residual daripada deret outputnya. Jadi BT sama dengan YT, dikurangi 1,99 YT min 1, kemudian ditambah 0,99 YT min 2, kemudian ditambah dengan 0,8487 BT min 1. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan dua deret residual dari data tadi, banyaknya pelanggan dan banyaknya konsumsi listrik. Nah, dari dua nilai ini, deret alfa dan beta,
kita gunakan untuk mencari nilai daripada cross korelasi atau fungsi cross korelasi silang. Nah, sehingga dari